Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan keempat kita, yaitu bagaimana cara memasukkan audio atau background, dubbing suara, serta menggunakan efek chroma key atau green screen. Oke, kita langsung saja mulai. Namun sebelumnya, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengisi atau membuat project menggunakan multiple layer, ya, yaitu memasukkan teks. Selain teks ada gambar, bahkan mungkin video yang Bapak bisa gunakan di dalam layar atau backgroundnya ya. Pastikan semua materinya sudah masuk, dan setelah itu kita akan masuk pada tahapan memasukkan dubbing suara ya, dubbing suara kita. Oke, untuk memasukkan dubbing suara cukup gampang, kita tinggal langsung mengklik icon rekaman ini, menu rekaman, rek. Kita klik, jika ada permintaan seperti ini silakan klik izinkan. Oke, sudah. Di sini tinggal kita sesuaikan. Untuk melakukan dubbing suara, tinggal kita klik mulai, dan setelah selesai kita tinggal klik berhenti, dan otomatis dubbing suara kita telah terisi pada project KineMaster. Di lain sisi, di KineMaster ini mempunyai fitur yang menarik ya. Ketika kita melakukan dubbing suara, maka akan otomatis video ini akan terputar. Jadi kita bisa sesuaikan durasi teks yang muncul dengan pengisian suara yang kita lakukan. Oke, saya akan memberikan contohnya ya. Kita langsung saja. Saya akan isi suara saya sampai semua materi terisi. Kita mulai. Klik mulai. Proses metamorfosis pada katak. Nah, seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung juga menyambungnya ya sampai selesai videonya. Disesuaikan saja. Atau bisa juga menggunakan tadi seperti saya, sepotong-sepotong ya. Saya di sini menggunakan yang sepotong-sepotong saja. Nah, untuk efek pada audio juga kita bisa memberikan efek untuk pengaturan agar volumenya bertambah dan berkurang itu. Kita klik di sini, lambang volume ini ya. Kita klik untuk volume tertinggi itu sampai dengan 200 dan yang terendah sampai 0%. Nanti disesuaikan saja besaran atau besar audio yang kita inginkan ya. Jika agak kecil bisa kita tambah. Namun jika terlalu keras suaranya bisa kita kurangi. Nanti disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Setelah selesai kita klik centang ya. Kita klik kembali. Di sini ada banyak sekali fitur. Ada beberapa efek yang bisa kita gunakan dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan yang bisa kita gunakan pada audio. Nah, seperti itu. Di sini saya ambil saja yang normal. Selanjutnya di berkumandang ini bisa disesuaikan dengan wilayah atau ruangan yang ada dalam proses pembuatan atau pengisian suara kita. Dan di pengubah suara kita bisa mengubah suara kita menjadi dua muka. Nah, ada dua teks, itu tidak kedengaran ya di Bapak Ibu, namun nanti akan kedengaran langsung pada proses yang sudah jadi ya, itu yang, namun di rekaman ini sepertinya tidak akan muncul suaranya. Namun pengubah suara ini bisa kita gunakan. Ada alien, ada chipmunk, ada paduan suara, ada kebingungan, mengeram. Nanti Bapak Ibu silakan praktekkan saja. Saya di sini mengambil saja yang normal, yang suara saya yang asli. Selanjutnya di tinjau ini kita bisa langsung mendengarkan bagaimana proses yang kita sudah lakukan. Nah, di sini kita bisa melakukan rekaman ulang. Banyak sekali efeknya. Nah, jika durasi audio kita terlalu panjang bisa kita klik pangkas ya untuk membagikan menjadi dua bagian atau menghapus bagian kanan atau kiri. Nah, itu saja ya untuk rekaman. Bapak Ibu bisa menyesuaikan.
Saya akan langsung memberikan semua contohnya saja ya, supaya Bapak Ibu bisa langsung perhatikan. Kita klik rekaman, mulai. Untuk pembahasan kali ini, kami akan memberikan ulasan mengenai metamorfosis katak yang dimana dalam hal ini meliputi proses, penjelasan, perilaku, dan gambarnya. Nah, agar lebih dapat memahami dan mengerti, simak ulasan selengkapnya di bawah ini. Katak termasuk hewan vertebrata, bertulang belakang yang melalui metamorfosis dalam proses pertumbuhannya. Proses metamorfosis katak sendiri termasuk jenis metamorfosis sempurna, karena bentuk tubuhnya sangat berbeda antara satu fase metamorfosis dengan fase metamorfosis lainnya. Yang pertama adalah proses telur. Sama seperti metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis makhluk hidup lainnya, proses metamorfosis katak juga diawali dengan fase telur. Yang kedua adalah proses kecebong. Setelah berkembang selama 21 hari, embrio dalam telur kemudian keluar dari cangkang telur sebagai kecebong atau berudu. Yang ketiga adalah proses katak muda. Setelah mengalami fase pertumbuhan, kecebong mulai berubah bentuk, mulutnya akan melebar, insangnya hilang, ekornya memendek, dan paru-parunya telah hampir berfungsi. Pada fase ini, kita bisa melihat berudu berubah menjadi seekor katak muda. Dalam proses metamorfosis katak, fase ketiga ini umumnya berlangsung selama 3 minggu, hingga akhirnya bentuk katak muda telah sempurna menjadi bentuk katak dewasa. Proses katak dewasa. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya, telur katak ini telah tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernapasan di daratan, kaki-kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput antar setiap jarinya, sementara ekornya telah benar-benar hilang. Ya, setelah itu kita klik berhenti, maka akan otomatis berhenti. Jadi untuk mengganti atau mengubah suaranya, silakan klik pengubahan suara. Ada banyak sekali pilihan di sini. Jika sudah selesai, kita tinggal klik centang. Maka proses dubbing suara telah kita lakukan, kita selesaikan. Nah, sekarang kita masuk pada tahap memasukkan audio atau background. Untuk memasukkan background cukup mudah, kita klik saja audio. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan ya. Akan nampak juga semua file musik yang ada di smartphone Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dan bisa pilih. Biasanya juga di sini kita bisa membeli musik ya yang langsung dari toko aset KineMaster. Namun di musik ini juga ada beberapa fitur yang tidak bisa kita unduh secara gratis. Contohnya yang seperti ini, yang premium. Sayangnya yang premium ini kita harus berlangganan, dan untuk berlangganan itu lumayan mahal ya. 53.000 per bulan dengan masa percobaan gratis 7 hari, lalu 329.000 per tahun. Cukup mahal. Nah, kita bisa mencari yang di sini yang gratis ya. Tapi sepertinya hampir semua di sini berbayar. Nah, ini yang gratis. Nah, saya akan mengambil yang ini saja, unduh. Kita klik unduh. Untuk mendownloadnya itu cukup gampang ya. Setelah selesai kita unduh, kita klik saja close. Nah, sudah ada. Nah, untuk menambahkan audionya atau backsoundnya itu tinggal kita klik saja. Lalu kita bisa mendengarkannya dulu, atau kita langsung bisa mengklik tanda plus ini. Maka akan otomatis masuk ke project kita. Lalu kita klik tanda centang, maka backsoundnya kita sudah ada. Kita coba play. Nah, terkadang backsound ini lebih keras suaranya daripada dubbing suara kita atau pengisian suara kita. Maka untuk mengaturnya sama seperti pada dubbing suara tadi, kita klik dulu musiknya, lalu kita ke volume, lalu kita bisa kurangi di sini volume suaranya ya. Antara rasio 15 sampai 25 itu sudah cukup kecil ya. Lalu kita play.
Nah, bisa kita tambah sedikit lagi untuk agak besar, antara 20-an ya. Nah, usahakan untuk di tugasnya Bapak Ibu nanti backsoundnya itu bisa kedengaran walaupun tidak terlalu kencang ya suaranya. Minimal backsoundnya bisa kedengaran dan tidak juga melebihi suara dubbing suara kita atau pengisian suara kita, agar nanti penjelasan materinya bisa kita dengarkan dengan sangat baik. Oke, setelah backsound sudah ada, nah di sini ternyata backsoundnya itu tidak sampai di video paling akhir, maka untuk menambahkannya sama seperti sebelumnya kita bisa melalui audio. Namun jika kita ingin mengcopy paste musik yang sama, audio yang sama, tidak perlu lagi kita tambahkan seperti sebelumnya. Tinggal kita klik, lalu kita klik tanda titik 3 ini, lalu kita klik duplikat, maka akan otomatis terduplikat audionya. Untuk menggesernya tinggal kita klik tahan, klik lalu tahan. Ya, kita klik dulu. Oke. Agak keras tombolnya ya. Nah, sebelum ini saya akan hapus dulu ini. Nah, jika video atau audionya ini atau backsoundnya ini lebih panjang daripada video, kita bisa memangkasnya atau memotongnya dengan mengklik audionya, lalu kita klik pangkas atau bagi. Kita bisa membaginya menjadi dua atau menghapus pada bagian-bagian tertentu, apakah di bagian kanan atau kiri ya. Contohnya seperti ini. Saya akan pangkas sedikit. Nah, seperti itu. Karena tadi mengklik dan menahan agak sulit, tidak perlu lagi kita duplikat, kita langsung saja ke audio kembali. Lalu kita ke musik, tambahkan lagi secara manual, kita klik tanda plus, maka akan otomatis bertambah. Sama selanjutnya juga seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, karena durasi musiknya agak bertambah, kita hapus saja ya, kita pangkas. Namun sebenarnya untuk audio ini itu mengikut dengan durasi pada background. Semakin lama backgroundnya, suaranya juga akan semakin lama, bisa kita atur. Namun ketika suara atau audionya atau backsoundnya melebihi background, maka otomatis akan terhenti pada ujung background. Musiknya akan terhenti pada ujung background. Jadi penyimpanannya nanti akan mengikuti durasi pada background tersebut. Nah, untuk menghapus, kemarin saya lupa untuk menghapus foto, teks, atau musik, bahkan audio. Tinggal kita klik saja pada bagian tempat sampah ini, maka akan otomatis terhapus. Nah, itu untuk menambahkan audio, dubbing suara, ataupun backsound. Sekarang kita masuk di tahapan yang terakhir, yaitu tahapan editing kita yang terakhir, yaitu tahapan memasukkan animasi green screen dengan memanfaatkan efek kunci chroma pada KineMaster. Nah, untuk efek green screen itu pertama-tama yang kita butuhkan adalah animasi atau video kita yang kita buat, namun dengan latar, apakah itu latar biru atau latar hijau. Karena nanti kita akan menghilangkan latar hijau ataupun latar biru pada pada video kita. Oke, saya akan berikan contoh ya. Saya akan mengambil animasi. Kita klik lapisan, lalu ke media, lalu ke stroke, lalu kita ke animasi, bahan materi. Nah, di sini saya mengambil animasi ini. Saya atur dulu ya, karena di sini yang saya butuhkan hanya bagian-bagian tertentu, maka saya pangkas saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya pangkas ke kiri, lalu di bagian sini juga yang saya ambil hanya beberapa detik. Ini saya bagi saja menjadi dua bagian. Oke. Nah, ini saya klik. Sorry, klik. Oke.
Oke, kita tahan lalu kita geser. Nah, seperti ini ya. Kita coba play. Nah, hasilnya seperti ini. Saya pangkas lagi sedikit sampai saja pada tahap muncul ya. Oke, seperti ini. Kita coba play. Nah, seperti itu. Namun yang jadi masalah adalah ada background berwarna hijau di belakang animasi kita. Nah, untuk menghilangkannya itu sangat mudah sekali dengan fitur yang ada pada KineMaster ini. Kita klik videonya, lalu kita masuk ke animasi, kita bentuk dulu animasinya ya. Animasi masuknya kita memudar, lalu animasi keluarnya juga disesuaikan saja keinginan Bapak Ibu. Nah, untuk menghilangkan backgroundnya ini kita menggunakan kunci chroma. Oke, kita klik kunci chromanya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita geser dulu sedikit. Oke, kita aktifkan karena di sini yang menghilang adalah pada warna orange, maka otomatis yang bagian animasinya yang menghilang ya. Nah, untuk menghilangkan yang warna hijau, kita klik pada bagian warna ini. Kita pilih yang warna hijau. Sesuai backgroundnya yang warna hijau. Kita klik tanda centang. Nah, backgroundnya akan otomatis hilang. Kita bisa atur agar kelihatan rapi ya. Kita geser sedikit ini di sini agar kelihatan rapi. Oke. Setelah selesai kita klik tanda centang. Maka otomatis backgroundnya akan hilang. Yang warna hijaunya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian tertentu yang ingin kita pangkas, kita bisa klik saja pemangkasan ya. Lalu kita atur agar tidak terlalu menghalangi. Oke, lalu kita klik tanda centang. Nah, otomatis akan terpotong. Nah, sekarang kita coba play. Nah, seperti itu. Kita lakukan hal yang sama pada bagian-bagian tertentu yang ingin kita munculkan animasi. Contohnya seperti ini. Tinggal kita aktifkan lagi kunci chromanya, warna hijau kita ganti dengan warna hijau. Oke. Seperti itu seterusnya ya. Tinggal kita klik dulu ya, kita tambahkan animasi masuk dan keluar. Ini masuk dan keluar ya. Seperti ini. Ini nanti akan menyesuaikan dengan teks yang kita munculkan pada animasi. Nah, untuk green screen-nya seperti itu. Maka akan otomatis ada animasinya ya, nanti disesuaikan saja. Untuk tahapan masuknya sama seperti sebelumnya. Usahakan agar kelihatan menarik. Gerakan bibir pada animasi itu sesuai dengan munculnya dan hilangnya teks. Jadi bagi animasi yang seperti video saya sebelumnya ya, yang sudah saya kirim contoh video menggunakan fitur-fitur tersebut, itu tampilan animasinya sesuai dengan munculnya teks. Jadi kelihatan agak rapi dan menarik. Oke, untuk animasi green screen, dubbing suara, dan audio atau background, saya rasa cukup ya. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita tinggal menambahkan intro dan ending video, lalu kita akan upload ke YouTube. Di pertemuan terakhir kita tinggal memasukkan intro saja dan diuploadkan ke YouTube. Selanjutnya nanti tugasnya dikirim melalui formulir pengumpulan tugas, di mana nanti tinggal Bapak Ibu kirimkan link YouTube yang sudah link video yang sudah diupload ke akun YouTube Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.